Mau dengerin nggak? Gimana rasanya kalau lagi ribut sama pasangan? Terus yang dibahas malah mantannya. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Adegan yang langsung menusuk. Kamu lagi ribut sama dia. Suara kalian mulai naik. Bukan teriak, tapi cukup keras sampai suasana kamar terasa sesak. Kipas angin masih berputar pelan di atas kepala. Notifikasi ponsel terus muncul di layar. Tapi nggak ada satupun yang benar-benar kamu perhatikan. Karena fokusmu cuma satu. Percakapan yang makin panas. Kamu tuh selalu aja masalahin hal kecil. Aku cuma lagi jelasin perasaanku. Iya, tapi capek tahu. Lalu beberapa detik kemudian, dia bilang sesuatu yang bikin semuanya berhenti. Mantan aku gak pernah protes soal ini. Sunyi. Aneh ya? Padahal kalimatnya pendek. Gak ada bentakan. Gak ada kata kasar. Tapi rasanya kayak ada sesuatu yang jatuh tepat di tengah dada. Kamu gak langsung marah. Kamu bahkan gak langsung jawab. Karena otakmu masih berusaha mencerna. Tunggu. Barusan aku dibandingin. Dari semua hal yang bisa dia bilang, kenapa harus mantan? Kenapa harus orang yang bahkan sudah gak ada di hubungan ini? Dan sejak kalimat itu keluar, rasanya pertengkaran tadi bukan lagi soal masalah yang sedang dibahas, tapi soal dirimu. Soal apakah kamu cukup? Soal apakah diam-diam dia masih mengukurmu dengan seseorang dari masa lalu? Dan kalau dipikir-pikir, kamu pernah gak ada di situasi ini? Kenapa ini terasa nyakitin banget? Yang paling bikin sakit sebenarnya bukan cuma kata-katanya, tapi perasaan yang datang setelahnya. Karena saat seseorang berkata, mantan aku dulu gak gini, yang kamu dengar seringkali bukan kalimat itu. Yang kamu dengar adalah, kenapa kamu gak bisa seperti dia? Dan itu beda. Sangat beda. Kalau pasangan bilang, aku kurang nyaman kalau kamu ngomong kayak gitu. Itu kritik terhadap perilaku. Masih bisa dibahas, masih bisa dicari jalan tengah. Tapi ketika pasangan membawa mantan ke dalam pertengkaran, yang terasa diserang bukan lagi perilakumu, melainkan dirimu sebagai pribadi. Makanya banyak orang langsung merasa minder, merasa kalah, merasa sedang ikut lomba yang bahkan gak pernah mereka daftar. Lucunya lagi, kamu gak kenal orang itu. Gak tahu seperti apa hubungannya dulu. Gak tahu cerita lengkapnya. Tapi tiba-tiba kamu harus bersaing dengan bayangan seseorang yang gak ada di ruangan itu. Dan bagaimana caranya menang melawan bayangan? Gak bisa. Karena bayangan selalu terlihat sempurna ketika cuma diceritakan sebagian. Itulah kenapa perbandingan dengan mantan sering terasa jauh lebih menusuk daripada kritik biasa. Wajar atau enggak, kita bedah bareng. Tapi sebentar, sebelum buru-buru bilang ini pasti toksik, ada satu hal yang perlu kita lihat dengan lebih jujur. Manusia kadang ngomong tanpa mikir panjang. Ada orang yang tanpa sadar membandingkan. Karena itu referensi hubungan yang pernah dia punya. Bukan karena sengaja mau nyakitin. Bukan karena masih cinta. Bukan karena ingin merendahkan. Kadang memang cuma keceplosan. Dan kalau itu terjadi sekali, lalu dia sadar,
minta maaf, dan gak ngulangin lagi, mungkin itu masih bisa dipahami. Tapi masalahnya biasanya bukan di satu kalimat. Masalahnya ada di pola. Kalau setiap ribut selalu ada mantan, kalau setiap konflik selalu ada perbandingan, kalau setiap kamu menyampaikan perasaan, dia membalas dengan cerita tentang hubungan lamanya. Nah, di situ ceritanya mulai berbeda. Karena itu bukan lagi sekedar keceplosan. Itu mulai jadi kebiasaan. Dan kebiasaan seperti itu pelan-pelan bisa berubah jadi senjata. Bayangin kamu lagi debat tugas kelompok. Lalu setiap argumen yang kamu sampaikan dibalas dengan, "Dulu kelompok aku lebih bagus. Dulu temen aku lebih ngerti. Dulu orang lain gak kayak kamu." Lama-lama kamu bukan lagi membahas masalah. Kamu sibuk membela keberadaanmu sendiri. Padahal hubungan seharusnya menyelesaikan konflik yang ada hari ini. Bukan terus mengungkit perbandingan dari masa lalu. Ini sebenarnya ngomong apa tentang dia? Dan disinilah pertanyaan yang lebih menarik muncul. Kenapa seseorang terus membandingkan pasangannya dengan mantan? Karena seringkali itu lebih banyak bercerita tentang dirinya daripada tentang kamu. Mungkin dia belum benar-benar selesai dengan masa lalunya. Bukan berarti masih ingin balikan. Tapi bisa jadi dia masih membawa standar lama ke hubungan yang baru. Atau mungkin dia sebenarnya sedang punya kebutuhan yang belum tersampaikan. Tapi dia nggak tahu cara mengungkapkannya. Jadi yang keluar malah perbandingan. Bukannya bilang, "Aku butuh lebih banyak perhatian." Dia malah bilang, "Mantan aku dulu lebih perhatian." Bukannya bilang, "Aku pengen didengar." Dia malah bilang, "Dulu aku nggak pernah diperlakukan kayak gini." Padahal dua kalimat itu menghasilkan dampak yang sangat berbeda. Yang satu mengajak bicara, yang satu mengajak membandingkan. Dan memahami hal ini penting. Bukan supaya kamu memaklumi semuanya, tapi supaya kamu sadar bahwa tidak semua masalah berakar dari kekuranganmu. Kadang masalahnya ada pada cara seseorang membawa masa lalunya ke hubungan yang sekarang. Kamu bukan versi upgrade dari siapapun. Pada akhirnya, kamu hadir di hubungan ini bukan untuk menjadi pengganti. Bukan untuk menjadi versi yang lebih baik dari mantannya. Dan bukan untuk memenangkan kompetisi yang gak pernah kamu setujui. Karena hubungan bukan ajang perbandingan. Hubungan adalah tempat dua orang saling mengenal apa adanya. Dengan kebiasaan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan latar belakang yang berbeda. Kalau seseorang terus membandingkan kamu dengan orang dari masa lalunya, mungkin pertanyaan yang perlu dipikirkan bukan, "Apa aku kurang?" Tapi, apakah dia benar-benar sudah siap menjalani hubungan ini sepenuhnya? Karena orang yang hadir sepenuhnya biasanya fokus pada siapa yang ada di depannya, bukan terus melihat ke belakang. Jadi, kalau hari ini kamu pernah merasa kalah karena dibandingkan dengan mantan seseorang, ingat satu hal. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi salinan orang lain. Kamu datang ke dunia sebagai dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe Blank V. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Blank V pamit. Semoga harimu lebih tenang hari ini.